Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, terjadi banyak pembebasan wilayah. Bahkan pembebasan wilayah berhasil mencapai Damaskus, yang sekarang kita kenal sebagai ibu kota Suriah. Nah, setelah penaklukan Damaskus, perluasan wilayah pun dilanjutkan ke Baitul Maqdis. Sebelum terjadi pembebasan Baitul Maqdis, Abu Ubaidah bin Jarrah mengirim surat ke penduduk Baitul Maqdis, tepatnya ke patriark yang memimpin di sana. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengajak mereka berdamai atau memeluk agama Islam. Tapi sayangnya, kedua tawaran itu ditolak mentah-mentah. Akhirnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukannya pun mengepung wilayah Ilya dan Baitul Maqdis. Pengepungan itu dilakukan selama 4 bulan. Ternyata pengepungan yang cukup lama ini bikin penduduk Ilya sengsara banget hingga membuat mereka kelaparan. Karena situasi yang semakin mendesak, akhirnya mereka pun menyerah dan mau berdamai dengan kaum muslimin. Tapi penguasa Ilya waktu itu nggak mau melepaskan Baitul Maqdis begitu saja. Dia kasih satu syarat kepada pasukan muslimin. Syaratnya adalah dia mau berjumpa langsung dengan raja kaum muslimin. Aku mau berdamai dengan kalian, tapi syaratnya raja kalian yang langsung datang ke sini untuk menerima kunci dan menandatangani bukti perdamaian. Penguasa Ilya nggak mau menyerahkan Baitul Maqdis kepada panglima perang, tapi dia mau berjumpa langsung dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah mendengar syarat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah pun langsung mengirimkan surat ke Madinah meminta agar Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk memimpin langsung proses perdamaian tersebut. Setelah menerima kabar tersebut, Amirul Mukminin memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berdiskusi. Amirul Mukminin pun bertanya kepada mereka, apakah ia perlu berangkat ke Baitul Maqdis atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Utsman bin Affan nggak setuju kalau Amirul Mukminin harus berangkat ke Baitul Maqdis. Menurut Utsman, lebih baik beliau tetap di Madinah. Karena musuh-musuh Allah bisa aja punya niat licik dengan meminta beliau untuk datang ke sana. Utsman juga khawatir ada sesuatu yang nggak diinginkan terjadi selama perjalanan, apalagi jaraknya jauh dan nggak ada yang tahu apa yang udah direncanakan oleh musuh. Jadi Utsman menyarankan agar Amirul Mukminin tetap berada di Madinah, biar pasukan saja yang mengurus masalah pembebasan Baitul Maqdis. Mendengar pernyataan Utsman, Ali bin Abi Thalib menyanggah pernyataan itu. Ali nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Utsman. Beliau malah semangatin Amirul Mukminin untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Berangkatlah engkau ke Baitul Maqdis. Demi Allah, Allah akan memberikan kemenangan lewat tanganmu. Perjalanan yang penuh tantangan melintasi gurun pasir, bukit, dan gunung itu ada pahala yang sangat besar yang akan engkau dapati. Setelah mempertimbangkan dua pendapat tadi, maka Amirul Mukminin memandang Utsman bin Affan, lalu beliau berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Utsman. Engkau telah mempertimbangkan soal kejahatan musuh terhadapku." Setelah itu, Amirul Mukminin melihat ke arah Ali bin Abi Thalib, lalu beliau berkata, "Pendapatmu, wahai Ali, juga sangat baik, agar aku bisa menyemangati kaum muslimin dan bergabung dengan mereka yang ada di sana. Semoga Allah memberi balasan terbaik untuk kalian berdua." Dengan dorongan itu akhirnya beliau memilih pendapat Ali dan mutusin buat berangkat ke negeri Syam. Kalau kalian pikir Umar bin Khattab berangkat ke Baitul Maqdis dikawal oleh beribu pasukan, kalian salah besar. Beliau nggak membawa pasukan yang besar, tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab hanya ditemenin sama seorang pembantunya, yaitu Aslam. Kebayangkan guys, gimana beraninya pemimpin umat Islam waktu itu? Beliau padahal pemimpin paling top di dunia saat itu, pasukannya juga banyak banget. Tapi beliau memilih untuk berangkat ke Syam hanya ditemani seorang pembantu.
nggak ada obat guys. Oke, yuk kita lanjut. Untuk menempuh perjalanan yang panjang itu, Amirul Mukminin menyiapkan 1 ekor unta karena cuman unta yang kuat untuk melintasi jarak dari Madinah ke Baitul Maqdis. Kalau pakai kuda, ya, nggak bakal kuat guys kalau kuda ngelintasin padang pasir sejauh itu. Saat mereka mau berangkat, Amirul Mukminin berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, nanti kalau kita udah jalan, kita gantian ya naik untanya. Sesekali kamu yang naik, aku yang tuntun. Pas kamu di atas unta, bacalah Al-Quran, biar aku yang dengar. Nanti, kalau aku yang di atas unta, aku yang baca, biar kamu yang dengar." Aslam kaget banget waktu dengar apa yang disampaikan Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin aku duduk di atas unta, sementara engkau di bawah menuntunnya? Engkau adalah pemimpin kami, nggak pantas aku melakukan itu." Lalu Amirul Mukminin menegaskan, "Wahai Aslam, bukankah engkau juga manusia yang bisa capek dan lelah? Duduklah di atas unta ini." Akhirnya, Aslam pun nurut sama perintah Umar, dan mereka pun mulai perjalanan dari Madinah menuju Palestina. Zaman itu, perjalanan kayak gini tuh butuh waktu setidaknya sebulan, kadang bisa lebih. Nggak kayak sekarang, kalau sekarang mah beberapa jam juga udah sampai. Singkat cerita, Umar dan Aslam pun sampai di Palestina. Ketika Amirul Mukminin mendekati pasukan muslimin yang udah nungguin mereka, Abu Ubaidah dan Amr bin Ash pun terkejut melihat keadaan pemimpin mereka dengan pakaian yang super sederhana. Pakaian itu terdapat banyak tambalan, kalau dihitung jumlahnya ada 17 tambalan. Mereka pun mulai khawatir. Lalu mereka pun memberikan baju yang lebih layak buat seorang pemimpin kepada Umar untuk memakainya. Tujuan mereka baik, agar beliau terlihat lebih berwibawa ketika mengambil kunci Baitul Maqdis. Kalian tahu apa yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Beliau menolak saran itu dengan tegas. Lalu beliau mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kalimat ini menjadi simbol semangat bagi umat Islam sampai hari kiamat. Amirul Mukminin berkata, "Kita adalah umat yang dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan pula dengan kendaraan. Kita dimuliakan dengan Islam, bukan dengan rumah mewah, bukan juga dengan harta yang melimpah. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari kemuliaan selain melalui Islam, maka Allah akan menghinakannya." Setelah itu, beliau berjalan ke arah pasukan muslimin. Saat berhadapan dengan pasukan, Umar pun berkata, "Aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau selalu menekankan pentingnya takwa, karena Allah akan memenangkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, beliau pun berjalan menuju Baitul Maqdis. Pas mau masuk ke Baitul Maqdis, kebetulan giliran Umar yang nuntun unta, sementara Aslam yang duduk di atas unta. Lalu beliau pun berkata, "Wahai Aslam, sekarang giliranku yang menuntun unta ini, istirahatlah engkau di atasnya." Namun Aslam menolaknya karena nggak mungkin dia melakukan itu, sebab posisi mereka udah di depan Baitul Maqdis. "Wahai Amirul Mukminin, jangan, engkau akan bertemu para pemimpin. Kalau aku yang di atas, nanti mereka berpikir, akulah khalifahnya, bukan engkau." Lalu Umar pun menjawab dengan tegas, "Demi Allah, kamu harus naik sekarang walaupun mereka berpikir kamu sebagai khalifah. Karena yang memintamu adalah Amirul Mukminin." Akhirnya, Aslam pun nurut. Dia naik ke atas unta, dan Umar tetap menuntunnya dengan rendah hati. Gemuruh pasukan muslimin makin terdengar jelas, membuat penduduk Nasrani di dalam Baitul Maqdis mulai merasa was-was. Saat pasukan muslimin mendekati Baitul Maqdis, semua penduduk Ilya, anak-anak, laki-laki, sampai perempuan, keluar untuk melihat langsung kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Mereka penasaran banget sama sosok pemimpin Islam ini, karena sosok inilah yang sudah menggetarkan para penguasa di dunia, dan dia telah membuat mereka merasa ketakutan. Dalam suasana yang menegangkan itu, seorang pendeta Nasrani bertanya kepada pasukan muslimin, "Mana pemimpin kalian? Mana raja kalian?" Pasukan muslimin pun menjawab, "Amirul Mukminin adalah orang yang sedang menuntun unta itu. Dialah pemimpin kami." Mendengar jawaban dari pasukan muslimin, semua orang yang ada di situ merasa takjub. Lalu pendeta itu bertanya lagi, "Jadi, siapa yang duduk di atas unta itu?" Pasukan muslimin menjawab, "Itu adalah pembantu Amirul Mukminin." Lalu pendeta itu berkata, "Sungguh, dialah orang yang disebutkan di dalam kitab Injil. Dialah pemimpin yang adil itu. Dialah orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis." Ketika Umar sampai di Baitul Maqdis, para pemimpin dan patriark Nasrani menyambutnya dengan penuh hormat. Umar pun memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Lalu beliau menyampaikan bahwa tidak akan ada darah yang ditumpahkan, tidak ada gereja yang dihancurkan, dan tidak ada fasilitas umum yang dirusak. Barang siapa yang ingin tinggal, maka akan dijamin keamanannya. Dan barang siapa yang ingin pergi, akan diberikan perlindungan sampai ke tempat tujuan. Setelah Umar memberikan jaminan keamanan, salah satu patriark Nasrani berkata, "Inilah sahabat Muhammad, ia benar-benar sahabat Muhammad. Inilah orang yang disebutkan di dalam kitab-kitab kami, orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis." Pada hari itu, Baitul Maqdis resmi diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah pembebasan itu, Umar meminta patriark Nasrani untuk menunjukkan lokasi Masjidil Aqsa. Beliau ingin tahu di mana tempat akhir perjalanan Isra Nabi dan awal Mi'raj Nabi. Para pemuka Nasrani menunjukkan lokasinya, termasuk gereja bernama Kanisah yang ada di dekat itu. Patriark bahkan menawarkan Umar untuk salat di dalam gereja, tapi Umar menolak dengan tegas. Beliau berkata, "Tidak, aku tidak akan salat di sini. Aku khawatir nanti orang-orang setelahku akan berkata, Umar pernah salat di sini, lalu mereka mengubah gereja ini menjadi masjid." Saat Umar melihat kondisi sekitar Masjidil Aqsa, beliau merasa kaget sekaligus sedih. Ternyata tempat itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang-orang Nasrani untuk menghinakan kaum Yahudi. Lalu Amirul Mukminin langsung meminta para sahabat untuk membersihkan tempat itu. Mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, mereka sibuk bersih-bersih, sampai Masjidil Aqsa dan wilayah Al-Quds benar-benar bersih. Setelah itu, Umar bertanya kepada para sahabat tentang lokasi tempat salat Nabi saat Isra Mi'raj. Mereka pun menunjukkan lokasinya dan Umar memandangnya dengan penuh rasa hormat. Di hari Jumatnya, Amirul Mukminin mencari Bilal lalu memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan azan di Baitul Maqdis. Namun, Bilal menolak dengan penuh hormat. "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bersumpah tidak akan mengumandangkan azan setelah beliau wafat." Alasan Bilal tidak mau mengumandangkan azan karena ia tidak sanggup melanjutkan azannya, terutama waktu mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap kali ia mengucapkan kalimat tersebut, kenangan tentang Nabi Muhammad begitu menggetarkan hatinya, sehingga ia selalu teringat kepada beliau dan tidak bisa menahan tangis. Perasaan kehilangan yang mendalam ini sudah terjadi sejak wafatnya Rasulullah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bilal merasa begitu kehilangan, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengumandangkan azan setelah kepergian Nabi. Jadi ketika Umar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, Bilal tetap menolaknya meskipun yang meminta adalah Amirul Mukminin.
Para sahabat yang ada di situ merasa jengkel dan mulai marah. "Wahai Bilal, bertakwalah kepada Allah. Yang meminta kepadamu adalah Amirul Mukminin." Karena desakan yang kuat dari para sahabat, akhirnya Bilal pun setuju untuk mengumandangkan azan. Itulah momen bersejarah yang tak terlupakan. Untuk pertama kalinya azan berkumandang di Baitul Maqdis, dan yang mengumandangkannya adalah Bilal bin Rabah. Meskipun usianya sudah tua dan tubuhnya mulai lemah, suaranya tetap tegas dan penuh kekuatan, menyentuh hati setiap yang mendengarnya. Namun, waktu sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah", air mata Bilal pun mengalir deras. Suaranya pecah, tak mampu menahan rasa rindu yang mendalam kepada Rasulullah. Bukan cuma Bilal, Umar bin Khattab juga nggak sanggup menahan air matanya. Begitupun seluruh kaum muslimin yang ada di sana, mereka semua menangis. Suara azan Bilal yang pertama kali menggema di Baitul Maqdis mengingatkan mereka pada masa-masa indah bersama Nabi Muhammad. Azan itu menghidupkan kembali kenangan-kenangan manis, terutama saat Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Dan suara azan Bilal selalu menggema di setiap hari mereka. Setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, Umar memimpin salat Jumat di Masjidil Aqsa. Setelah itu, beliau secara resmi menyatakan bahwa Baitul Maqdis dan Palestina berada di bawah kekuasaan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab.